الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم عرفा वाला नाम तेरा कुन फयकुन है काम तेरा. Aku hendak sugih juga. Aku hendak sugih, kepikiran terus, ayo silakan. Tapi ada akhirat. Apakah kita mencari kesugihan dengan akhirat, yang mana lebih mulia? Lebih mulia akhirat, lebih kita muliakan. Minta aja sudah kita bubuhan kelas bawah ini sembahyang tuh yang kita perhatikan. Lebih mulia sembahyang kah, lebih mulia duniaku? Oh ternyata lebih mulia sembahyang. Oh artinya biar aku belum ada sugih untuk sementara ini, tapi aku sembahyang, ya alhamdulillah sugih sudah aku. Mun kada sembahyang apa yang hendak dibawa mati? Napa hendak dibawa mati? Bunguli orang ilmu kada sembahyangan tuh dibungulinya. Nyata benar dibungulinya, sebab pembawa agama, sumber nur, sumber kebaikannya, aslul makhluqat, asalnya segala makhluk, nabi kita, nabi yang terbaik, sembahyang sidin. Bahkan sidin dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga. Sembahyang sidin. Karena sidin kada perlu dengan surga, kada perlu dengan apa-apa. Nabi hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang sidin. Nabi yang kada sembahyang, bisalah Nabi kada. Bapak Nabi, andai kata Nabi kada sembahyang, iya kada apa-apa juga. Sidin memang bujur-bujur sampai, ya kan, berada di hadratullah lah. Sampai kalau sidin tuh bukan ada tahunya Allah, Nabi kabarkah, mendengar dari telinga, dari anu Allah, atau kabar Allah Ta'ala nang kain-kain Jibril mengesahkan, kada mungkin kabar, sebab bi ghairi kaifin wan hisarin waftarot. Allah Ta'ala itu kada bisa disebutkan kaifiatnya Allah Ta'ala kain-kain, atau dihingga akan Allah Ta'ala sifatnya nang kain anunya. Allah Ta'ala secara fisik disebutkan, secara mulut dijelaskan, mana kau menjelaskan? Yang kau melihat secara utuh jat wajibal wujudnya Allah siapa? Saya kau aja Nabi kita. Artinya mungkin kada sembahyang, kada apa-apa kalau sidin parak dengan Allah Ta'ala. Cuma karena sembahyang ini perintah Allah, digawi sidin. Dan sidin dengan sembahyang itu apa ujar Nabi? Ujar Nabi sembahyang ini penyejuk hati, buah hati, rasa nyaman, mun sampai asa tenang sudah sembahyang. Nah, itu Rasulullah. Kita Jibril kada, Nabi kada, gawian makan duit riba, waluh bejarang gawian, kada sembahyangan pas saya sudah jadi hantu. Jangan kada sembahyangan lah. Belum tentu juga orang sembahyang tahu semua orang belum tentu. Semua orang tidak ada ketetapan bahwa inya pasti masuk surga, kada ada, kecuali yang ditetapkan Nabi, ya kan tuh. Kecuali yang ditetapkan, kita belum tentu juga. Yang sembahyang nih belum tentu, apalagi yang kada sembahyang. Jangan kada sembahyang atau sembahyang nih jangan dianggap biasa, biasa-biasa aja. Model kada keganangan kehilangan sembahyang tuh model kada berdosa tuh. Umak nyamannya ente, nyamannya muha apa yang dibawa? Kita nih napa dibawa ke akhirat? Ibadah. Makasih banyak. 1, 2. Punya malasnya. Apa yang dibawa ke akhirat? Kita berkisah-kisahan aja gitu. Supaya ibadah nih jangan diremehkan sembahyang. Kalau pian sudah awamun pian alhamdulillah, mana sembahyangnya berjamaah pulang.
memakmurkan, menduipti lagi di masjid, memperjuangkan lagi masjid ini supaya kan ulun berapa tahun ini kan mungkin 3-2 tahun ini aja kan masjid ini alhamdulillah. Yang dulu bagus Jopang biar kayak apa, yang Bahari yang menajak pertama, artinya ini makin lama masjidnya makin bagus, kegiatan keagamaan di dalamnya kan terdiri dari orang-orang yang ketujuh dengan ilmu di dalamnya. Orang kada ketujuh dengan ilmu ya masjid nang kayak apakah masuk masjid kembali takutan. Ya alhamdulillah Masjid Miftahul Jannah. Bismillah. Apalagi mana berjamaah lagi sidin, untungnya mana mau urusi akan masjid, membantu jamaah di masjid, untung benar. Ini masih layak Bang, lagi tikarnya ini dipakai 3 tahun kada apa-apa, 3 tahun lagi ada apa-apa. Amun belum ada duit, tapi kalau pian ada duit gasan ini kada manu Pang lah, masih layak bujur tuh, masih layak dipakai. Amun ada duit ayo ganti, berabutan ganti gasan akhirat nih, berabutan kayaknya kalau pinanya coba tahu Bahari tuh ku unjuki berataan duitku itu ke maanui masjid napa aja kita kada dibukakan barang. Nah sudah ulama membukakan, Nabi membukakan secara ilmu. Nah, tukar yang kira-kira ta'ayun buahnya sembahyang ini bagus, masih layak Pang dipakai 3 tahun gini, masih layak pakai. Tapi mau ada duit tanah payu tukar aja, nukar tanah payu nukar masjid masih ada jar sisanya 500 juta, bagi lagi dengan kawalan yang kaum guru-guru mengaji pondok pesantren, masih aja jar 200 juta kemana lagi. Nah kemana lagi emang kada kaulun, lu ambil 200 juta pakai kemana ulun pulang membaginya. Nah, pakai bebini benar itu benar itu pakai bebini benar Sembayang yang kita besarakan sembayang nih, ujar Banjar di sepala akan sembayang ini. Nasangi ogie ujar orang Bugis ifakkaraja sempajangnya. Nah, diganalkan sembayang. Mengganalkan sembahyang ini bersama mengganalkan Nabi, mengagungkan Nabi. Siapa pang lagi amun kada Allah Ta'ala yang kita agungkan, sembahyang kita jaga. Nah, ayo kita supaya kita terparak-parak juga dengan Nabi, kita baca selawat dulu dengan Nabi 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin alladhi bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu bi wajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan ka tawasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita niat
iktikaf sanghajaku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ibadah kita itulah kumpulkan sembahyang. Misalnya sembahyang kita ini kada baampihan, sembahyangnya beilmu mintu aja, beilmu sudah sembahyangnya ikhlas pulang pas seumuran mulai besokan sampai ketemu malam kada ada usah-usahan, pokoknya beribadat seumuran sembahyang kumpul. Datang lagi puasanya semua puasa sunat digawinya, sembahyang malam tumpuk lagi, semua ibadah habis digawinya, semua sempurna ibadah sembahyangnya itu, puasanya, haji, zakat, bersedekahnya, pokoknya beribadah behimat sing kada beribadah menumpuk. Kalau tuh ibaratnya sampai ke langit pahalanya. Lalu salawat pian itu beratus ribu sudah dibaca. Salawat kita tuh dibaca lawan Allah Ta'ala 100.000, sejuta, atau berapa puluh juta, atau 100 juta sudah salawat kita. Kalau abah guru sekumpulkan 50.000 sehari. Lalu dari selawat kita tuh, diantaranya selawat kita itu sebanyak yang tambah yang 3 tadi kita baca berjamaah lagi. Lalu selawat kita yang beratus juta itu diambil sebiji aja, diambil tadi itu pahalanya atau bobotnya tadi diambil sebiji tadi. Selawat kita tuh, selawat tadi diambil satu selawatnya. Ini timbangan amal kita seumur hidup, diandaki selawat kita yang sekali aja dari yang 3 kali tadi tuh. Ambil pian, ambil kadusa sudah ini pembualan kena ulur. Ada selawat pian yang di luar itu, nah yang pian bersalawat sambil sarik mintu aja sudah. Artinya tuh kada ikhlas kalau tuh. Selawat yang sambil berjalan sallallahu alaihi Muhammad mintu aja itu aja, pian timbang lah. Pian timbang nih selawat yang kita dalam keadaan kada khusyuk ditimbang dengan ibadah kita seumur hidup. Iya tetap barat salawat yang sekali tadi. Kenapa yuk tetap barat yang salawat sehari? Karena salawat kita ini langsung dari hadratullah, kada baukuran salawatnya tadi. Dan orang membaca salawat sekali itu kan 10 kali kalau Allah Ta'ala bersalawat on orang itu. Nah dari 10 kali 10 itu Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi ampunan. Kadusa 10-nya sebiji gini memadai aja bagi orang tuh untuk menutupi ibadahnya seumur hidup. Itu salawat yang kita baca. Kenapa nangka itu? Kenapa? Karena ada Nabi di dalamnya. Ada apa dengan Nabi? Karena Nabi itu memang kehendak Allah Ta'ala seperti itu. Karena Nabi itu adalah Nabi yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tetapkan kalau ikam memuliakan nabiku ini sama memuliakan aku. Man ata'allaha faqad ata'ar rasul. Siapa yang taat kepada Allah sama taat dengan Rasul. Sampai-sampai Allah Ta'ala, adakah wallahu alam lah, mungkin karena ulun kada tapi mendalam, tolong sampaikan lawan ulun, adakah nabi-nabi terdahulu nabinya 124.000, rasulnya 313 orang. Ulun betakun, tolong jawab, ini kada mentes, ulun bujur-bujur kada tahu tuh. Adakah nabi atau rasul terdahulu itu yang pandirannya itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala, pandiran nabi terdahulu tuh, adakah keterangan bahwa pandiran mereka itu adalah firman Allah Ta'ala? Mintu aja sudah. Nabi yang selain Nabi Muhammad nih, Nabi Ulul Azmi kan 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Nah 4 nabi ini, nah nabi yang terbaik. Adakah keterangan bahwa kalam pandiran beliau itu adalah firman Allah Ta'ala, memadahkan firman di Taurat atau di Zabur atau di Injil? Adalah. Tolong sampaikan, ulun beri waktu 10 detik. Ulun manuka ini sekaligus
malirakan nih amahan. Oh ada kan, ada gampangan nih. Ini Haji Nurhen membari, Haji Nurhen membari. Senang banget di bari. Nah, ini kada promosi lo supaya pian bari pulang cincin bapak lo. Ada manakan mana tahadus bin nikmah. Orang sugih membari, mengambil berkah. Haji Nurhen itu orang sugih tapi parak dengan para ulama. Mulai ulun di pondok Bahari tahun 88, parak sudah dengan Abuya, Guru Sukri, Abah Guru Sekumpul, Guru Zuhdi. Sangka baik kita lawan Sidin. Sangka baik, selesai urusannya. Orang sugih itu. Nah, ya kita kembali. Adalah keterangannya. Adakah pernah pian mendengarkan? Kadada kalau kita menjawab selama ini kadada pangka itu kan jawaban kita. Selama ini ulun kada pernah mendengar bahwa Allah Ta'ala menetapkan perkataan mereka firman. Tapi Nabi kita Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita itu kada bepandir kecuali firman Allah. Nabi kita tuh untung benar kita nih jadi umat Nabi Muhammad. Ulun kada mau lagi nangis, supan ulun nangis. Kita bawa gembira. Pertama-tama nangis saja pang kesenangan nang kaya pian dibari orang duit semeliar. Banyak kalau semeliar itu dibari. Nah, kadada sebab kadada angin, kadada awan langsung hujan. Nah ini ulun memberi pian kada pada sedekah pulang. Ini hadiah atau ini ampun pian nah yang ada lawan ulun barikan lawan pian nih nah. Nih hak pian ambil semeliar. Kira-kira pas pian perlunya duit itu kira-kira bisa memancar kalau banyu mata. Sedih lah itu. Kada kalau tanda bahagia dapat duit se-M. Dijadikan umat Nabi Muhammad se-M lah nilainya. Dunia seisinya tuh ya masih larang jadi umat Nabi Muhammad secara hakikat ya kalau tuh. Namun secara johir tetap duit yang kita sasahe. Secara hakikat tuh amun dibukakan Allah Ta'ala karena di akhir sekalinya nangka ini jadi umat Nabi Muhammad. Nabi kita tuh yang pandiran sidin, omongan sidin, tutur kata beliau itu adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Gerak dan diam sidin pang, kelakuan sidin, bapandir sidin, bajalan sidin, ya halnya sidin nih. Itu firman juga. Firman juga. Kenapa? Pandiran sini aja firman, apalagi gerak diam sidin, semua firman Allah Ta'ala. Nabi kita itu. Makanya lalu ada ngarannya tadi kita kembali. Ibadah salawat tadi luar biasa. Kenapa? Karena ada ngaran Nabi dan ngaran Allah Ta'ala di dalam salawat itu. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ngaran Nabi kita, ngaran Allah Ta'ala. Kenapa begitu mulia salawat tadi? Ini kita kada balasan tadi. Gambaran ulun dengan ibadah seumur hidup. Dengan salawat kita sekali aja lebih barat timbangannya pahala kita sehari. Mojor. Bagaimana mungkin jar? Sutil benar sallallahu alaihi Muhammad kawa mengalahkan ibadah seumur hidup. Benar. Sutil benar. Artinya gampang benar. Menangka itu jarnya. Menangka itu bacanya salawat. Dosa saya sembahyang seumur hidup. Kan ada aja manu tapi bujurlah cara berpikir kayak itu. Nah itu ngarannya kada katuju dengan salawat. Ngarannya itu bungul memahami agama nang kayak itu. Kalau kayak itu kena aku jar. Kalau aku tulak ke Mekah, aku sembahyang sekali aja di Masjidil Haram bisa seumur gasan seumur 100.000 kali.
dibanding dengan sembahyang yang lain dihitungnya 100.000 kali itu berapa tahun? Nah sekian tahun juga kan sembahyang. Nah bungul ngarannya. Bungul barang ini kita membicarakan tentang keutamaan sholawat kepada Nabi, dan ini artinya wajar yang itu jangan diukur dengan ukuran yang ada pada sisi diri kita, pada perbendaharaan kita. Amun memakai perbendaharaan kita memang itu kada masuk akal, tapi ini kan kita berkisah tentang yang hubungannya dengan minnatullah, dengan karunia Allah, dengan kehendak Allah. Ujar Allah Ta'ala, aku mah hendak yang itu, ujar Sidin. Salawat tadi ku ganalakan, ibadah tadi iya juga. Bahkan yang sembahyang itu kan malah itu ibadah pokok kita, kalau tuh kepala ibadah kalau tuh. Tapi perlu diketahui sembahyang itu sendiri kada bakalan mulia kalau kada ada salawat Nabi. Jadi sembahyang itu jadi mulia karena ada salawat kepada Nabi di dalam sembahyang itu. Terus kenapa salawat ini begitu berbobot? Karena ini ibadah juga, saking hebatnya ibadah ini Allah Ta'ala menggawi juga. Coba kita pikirkan, Allah Ta'ala bersalawat lawan Nabi kita. Allah Ta'ala memuji Nabi kita. Dipuji Allah Ta'ala kalau tuh ini sekehendak Allah Ta'ala aja. Yang berbuat sekehendak fa'alul lima yurid. Itu Allah Ta'ala yang berbuat sekehendak, namun kita kada dibatasi oleh kehendak iradatullah, dibatasi oleh muridun, oleh Allah Ta'ala yang bersifat berkehendak. Nah kehendak Allah Ta'ala itulah menghendaki begitu berbobotnya salawat kepada Nabi kita, mengagungkan Nabi kita tuh. Nah sampai-sampai Allah Ta'ala menyambat Nabi kita, wa rafa'na laka dzikrak, sudah aku angkat derajat engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad. Allah Ta'ala angkat derajatnya, termasuk seperangkat hal-hal yang berhubungan dengan Nabi kita, termasuk salawat itu hadiah besar bagi umat Islam yang bersalawat kepada Nabi. Hadiah besar tuh khusus kepada umat Nabi Muhammad. Maka kita mudahan jangan sampai lepas hati kita dengan Nabi, jangan terpisah hati kita dengan Nabi, karena Allah Ta'ala tadi melalui Nabi Sidin memuji Nabi, karena Allah Ta'ala juga menghendaki bahwa makhluknya kada kawa untuk selama di dunia ini kada dikehendaki Allah Ta'ala untuk berjumpa langsung melihat Allah Ta'ala. Jangankan kita, ya, jangankan kita, atau jangankan malaikat pulang di atas kita nih, malaikat di atas kita yang banyak dosa nih lah, amun yang soleh di atas mereka malaikat itu ya. Kalau jangankan malaikat yang jumlahnya berapa ribu triliun jumlahnya, la ya'lamu junudahu illallah, kada ada yang tahu jumlahnya malaikat itu kecuali Allah, saking banyaknya. Pemimpin malaikat Jibril, pemimpin malaikat yang Jibril itu terkenal kalau membawa wahyu jar kepada Nabi Muhammad. Iya, Jibril itu kada kawa masuk ke hadratullah, ya dibawain Nabi. Kalau Nabi sayang kalau dengan Jibril, ya Jibril kita sama-samanya masuk ke hadratullah. Ujar Jibril, minta ampun ulun betinggal sini aja, amun ulun lanjut ulun tabakar, sebab itu lain wadah ulun yang kawa menghadap Allah Ta'ala. Pian jua ya Rasulullah satu hadrah kalau dengan Allah Nabi kita. Pian kada pernah lepas hati dengan Nabi. Apa itu kada menyembah? Apa itu kada apakah itu bukan ibadah? Kada lepas hati dengan Nabi. Artinya mengingat Nabi itu ibadah besar. Sebab kita kada kawa langsung. Jadi apa jar?
bingung aku jar, mana Nabi mana Allah Ta'ala, nengkapa ini cara mengingat. Maka kita minta langsung kepada minta langsung kepada Allah juga. Rabbana itu kan langsung Allah Ta'ala. Yang mana dimaksud nih yang Nabi jangan ditinggal, artinya ikan bisa angkat tangan, bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ampun Nabi beratan yang ikam kawal langsung ke Allah Ta'ala tuh. Ampun Nabi berataan, berkat Nabi. Supaya jangan bingung kena musia kena Nabi kah Allah Ta'ala nih yang dianu nih, Nabi kah disembah, kadang itu kada Nabi Allah Ta'ala Tuhan, Nabi makhluk ya. Kalau cuma ini makhluk yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, lebih baik daripada yang lain, wajib kita mengagungkan Nabi. Dan haram atau kafir kalau kita memandangkan Nabi itu Tuhan, gitu aja. Kalau tuh Nabi ini hamba, tapi bukan sembarang hamba, hamba yang luar biasa. Yang pandiran sini itu adalah firman Allah Ta'ala. Pandir Nabi itu firman Allah Ta'ala. Ulun-ulang, pandir Nabi firman Allah Ta'ala. Kalau Nabi kada bermuntung, kada bermata, kada berhidung, siapa? Selesailah. Nah, tuh. Tapi Nabi lain Tuhan lah. Nah lalu ada pulang terpikir di hati kita, tapi kan manusia, Nabi kan bisa salah. Ini pikiran kita nih masuk nih lah. Atau ada orang menyampaikan, misalnya nang kayak seperti Ulil Absar Abdullah, yang Nabi ini adalah sosok manusia yang bisa dipertimbangkan, yang manusia yang bisa juga melakukan kesalahan. Kayak itunya bepandir, kada beadab tuh. Kenapa ulun mandir? Ini supaya menangkal inya, supaya anak-anak mahasiswa kita, kekanakan kita yang baru gemar ke agama ini, jangan rusak dasar pemikirannya ini. Amun rusak di situ akhlak, biar beribadah betengah malaman, tiap malam pulang, ya rusak beratan. Kenapa? Kada berakhlak dengan yang membawa ilmu ini, nah kada berakhlak nengkepa. Jadi yang memperkenalkan kita kepada Allah Nabi. Nah, maka mengenal Nabi ini sebatas orang yang rancak bepandir lawan kita, yang rancak ketemu dengan kita. Kalau rancak yang memandir Nabi ini ketemu dengan bubuan liberal, bubuan Wahabi, iya Nabi dianggap remeh, bahkan seakan-akan inya lebih hebat daripada Nabi. Otaknya coba lihat deh. Nah, maka alhamdulillah kita diberi al-karunia oleh Allah Ta'ala, termasuk orang yang ketujuh dengan Nabi, ketujuh bamaulidan, Isra Mi'raj. Oh itu anunya aja. Ini memang kayak itu ulun selalu menjawabkan, dan ulun juga maulahkan pernyataan orang dan sekaligus menjawabkan, wah itu kehendak guru aja, supaya dengan ada maulid, dengan ada Isra Mi'raj, lawasi aja situ, supaya guru panen beratahan. Coba lihat otaknya sempitnya di situ, sempitnya. Amun terpandir kayak itu artinya apa? Amun sudah terpandir kayak itu berarti ada bibit nang kayak itu di dalam hatinya untuk agama. Kalau orang tuh sampai berpandir nang kayak itu, nah itu guru aja, triknya aja, tipuan kecil aja. Tipuan trik itu kan tipuan kecil, tipuannya aja itu memadahkan maulid itu Isra Mi'raj itu dianjurkan, maanukan syiar Islam. Kayaknya supaya panjang pemaulidannya, supaya inya dapat masukkan duit ceramah, nyepandir kayak itu, bebarangan bepandir. Itu artinya sedang membicarakan tentang kejelekannya sendiri. Orang ma'anuakan memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita muliakan sidin. Kenapa? Karena memang perintah Allah Ta'ala angka itu.
Allah Ta'ala menghendaki. Dan kemudian yang kita muliakan ini orang yang kada ada salahnya, yang dijagai mahfuz. Nabi itu bisa salah. Itu kalau kita berpikiran Nabi itu diciptakan nang kayak manusia nang kayak kita. Nabi diciptakan kada sama dengan manusia yang lain. Dihususkan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala Nabi kita itu. Dimuliakan Nabi kita. Kan manusia itu kan tempat mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa manusia itu. Itu kita secara tabiat. Kalau Nabi kada diulahkan Allah Ta'ala di situ. Mana dalilnya? Nah, sekarang hanya kita masuk dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kuutus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan di dunia aja, seluruh alam semesta. Nabi jadi rahmat, jadi keberkahan, sumber segala kebaikan di Nabi. Banyu ini apa pian tahu? Banyu ini adalah fungsinya menghilangkan haus kalau kawa diminum. Kalau banyu sungai yang dimasuk yang ledeng itu fungsinya gasan mensucikan diri, gasan berwudu, gasan membersihkan. Kalau tuh gasan berwudu, gasan mandi wajib, gasan mensucikan, gasan menyiram yang kotor-kotor. Ini banyu. Gasan juga untuk menghilangkan haus. Misalnya ini dasar haus juga, bismillahirrahmanirrahim. Nah, minum tuh 3 kali, jangan jangan amun hendak juga nih kehausan banget, tahannya aja. Jangan dianu 3 kali kah. Sepertiga. Habis ya. Jangan mantang-mantang kayak raksasa muntung gonol. Kalau pinang banyu ini bisa juga kesadakan. Dan lagi pula Nabi menyuruh kayak itu pasti ada maksudnya ya kalau tuh. Nah, banyu ini bagusnya membersihkan. Kalau banyu yang disiramkan Nabi ke dirinya, apakah itu membersihkan Nabi secara zatnya Nabi itu? Bersihkan Nabi kah banyu itu? Banyunya aja kan jikanya kau pandir supan ulun ya Allah, jangan sampai ulun kada berniat bersentuhan Nabi itu untuk membersihkan Nabi, karena ulun ini aja tercipta dari Nabi, karena ulun ini aja lebih bersih Nabi dari ulun ujar banyu. Kayak ulun bisa membersihkan Rasulullah. Kayak itu kalau Nabi kita, kalau pian kada berpikir kayak itu berarti bertentangan dengan Allah Ta'ala asal kejadian Nabi. Suci Nabi kita. Memang dulu Allah Ta'ala di dalam jaringan tubuh Nabi itu memang sama, ana basyarum mislukum, sama aja. Tapi ada yang diulah Allah Ta'ala, jaringan tubuh Nabi itu kekuatannya mengalahkan kekuatan jaringan tubuh kita. Nabi, para Rasul itu kekuatannya 40 orang biasa, 40 orang kekuatan 40 orang, hanya seikung Nabi, seikung Rasul. Nah, kalau Nabi kita 40 Rasul masih kuat Nabi kita. Pian tahu Nabi melakukan perjalanan itu kalau besi aja nang kaya baja tuh, nang kaya nang kaya masjid ini ganalnya dengan kecepatan tinggi, hitungannya melebihi cahaya. Kalau tuh cepatannya melebihi berapa ribu kali cahaya, pluk pluk sudah sampai di sana. Kalau dijalani beratus miliar tahun hanya sampai. Nabi cek sudah sampai. Itu kalau awak Nabi itu hancur itu. Kecepatan tinggi itu. Coba lihat alat pemotong. Lihat di TV itu alat pemotong dari air. Banyu itu dengan kekuatan tinggi. Besi itu kalau dibelah oleh banyu itu. Lihat di TV itu ada. Apalagi Nabi kita hancur Nabi kita. Nah itu Rasulullah. Nabi kita tuh. Kita ampun Nabi. Maksudnya kita ampun Nabi. Allah Ta'ala tetapkan sidin sebagai Nabi kita. Atau kayak ini, Allah tetapkan kita sebagai umat Nabi kita. Dan Allah Ta'ala
Andak Nabi itu mulia karena Allah Ta'ala menempatkan, ingin memperlihatkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah, jamalullah, ya, jalalullah, kebesaran Allah Ta'ala ada di Nabi Muhammad barataan. Nabi kita itu. Nah, kayak apa caranya? Jangan dipisahi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita pisahi. Nah, kayak apa caranya? Kayak itu aja yang kita ini kan beribadah nih, asik dengan Allah Ta'ala. Nah, asik. Tapi kita kan ulun kawa asik nih berkat Rasulullah. Kawa bepandir. Ya Allah, seakan-akan mudah lain Nabi pun kita, ya Allah, ulun dah keberkahan Rasulullah. Kawa ulun menghadapin, ya Allah, mana hati. Lalu inya setiap, ya Allah, dihakin Nabi dengan berkat Nabi, tolong kabulkan hajat ulun. Kasihannya ulun, ya Allah. Hutang kontrakan rumah belum kawa bayar lagi, ya Allah. Nah, tolong berkat Rasulullah. Amun kada kawa bayar bulan ini, minimal yang ampun rumah kada kepikiran minta dibayari, kan gitu. Allah Ta'ala minta, ya Allah Ta'ala, ya Allah. Nah, jangan pian aja karena sembahyang karena sembahyang tengah malam itu kan kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, jangan dipisahkan ulun lawan Nabi. Nah, nangka itu jual, ya Allah, gasan anak-anak ulun, ding sanak ulun, cucu ulun beratan kamanakan, termasuk juga kakawalan ulun beratan, ya Allah, limpahkan juga sebagaimana yang ulun minta lawan pian. Nangka itu jangan sorangan. Karena jar kada kebagian aku zaman. Ini lain yang membagi Allah Ta'ala, malah ketujuh lagi Allah Ta'ala menambahi kekawalan, tambahi juga orang. Walaupun ulun, ya Allah, apa hebatnya ulun nih, kada ada apa-apa, ulun cuma minta lawan pian kasihani seluruh orang Islam seluruh dunia. Kira-kira kabul lah doa kita itu. Minimal kita nengkaya kodok yang hendak menyiram, memadamkan api yang bakalan membakar api Nabi Ibrahim, menyiram banyu, bisalah padam banyu itu dengan membawa kodok. Nang kayak apa akalnya anak mamanu, tetapi kan niatnya itu kan hatinya baik dengan orang muslim, nah syafaqah karena sayang dengan orang Islam. Lain Nabi kita mendoakan kita, ya Allah ampuni semua umat ulun, masukkan surga beratan umat ulun, masuk bujur kita ke dalam surga beratan, kecuali pian kada yakin dengan Nabi kita. Ayo situ si pian berjuang seorang situ, bawa ibadah pian tuh nah, sembahyang pian nih, yang berapa kali ibadah pian nih yang sembahyang kada berputusan nih, kada pernah meninggal bawa seorang situ menghadap Allah Ta'ala. Wanita membawa seorang ibadah kita itu. Jangan coba-coba. Ini yang sembahyang nih, apalagi kada sembahyang. Bawa seorang situ kada membawa Nabi, bawa Nabi kita, jangan dipisah. Itu yang menyelamatkan kita. Pian aja hendak bawa umroh harus ada mutawib, harus ada yang tukang ya kalau tuh, apalagi hendak menghadap Allah Ta'ala. Mesti Nabi kita, mesti melalui Nabi kita. Bahwa itu mah ada dalilnya, perlu didalili juga. Apalagi buan Wahabi ini kita kan amun buan Wahabi didalili supaya jangan membidahkan kita. Amun bubuhan kita didalil ini supaya kita bukan kada percaya, supaya tambah sejuk hati kita beisi Nabi Muhammad. Makanya pian kita kalau pian baduit, bagi-bagi duit, ngaran ikam siapa tong? Muhammad jar. Andak di sini. Ikam ngaran ke siapa? Fauzan. Bagus ngaran ikam Fauzan aja. Ya, nah ikam 100.000. Boleh lagi. Ngaran ikam siapa? Sulaiman. Nah ikam ko bari 100.000. Ngaran ke siapa? Joko. Nah, bari 100.000. Ngaran kan siapa? Jokowi. Aku bari 50 rupiah. 50 rupiah kena 9.900. Masarik jaran Jokowi kada. Duitnya kan kena sisanya. Yang ngaran Muhammad kan yang lain 100.000. Yang Muhammad ditinggalnya dulu. Kenapa? Barinya 500.000 Muhammad. Kenapa pian baik 500? Karena ngaran ikam Muhammad, aku rasa melihat Nabi lawan ikam tuh. Bukan Nabi bang ikam. Aku tak ingat Nabi karena ngaran ikam Muhammad. Sabiji itu.
apalagi akhlak lawan orang, bapandir baik-baik seorang. Jangan sampai rigat hati kita dengan nabi kita. Ia sembarangan bapandir dengan nabi. Biarinya mimpi nabi itu tetapai gawiannya tukang angkut sampah. Han kayak utaknya itu menghina akan nabi itu ngarannya. Artinya sidin dibalik, sidin tuh bujur panggawian mengangkut sampah aja itu kan mulia. Kalau buktinya mulia gawiannya itu nah amun kadada inya kita berbau beratan satu. Yang kedua bukti yang sangat mulia inya tuh nah sidin ini ada pernah bermimpi nabi. Mudahan kita dapat, jangan supan-supan kita mengambil berkah sidin. Orang kau bermimpi nabi, kalau sama angkat tangan pian lah. Tunjuk dalam hati aja siapa di antara pian yang pernah bermimpi nabi. Angkat tangan dalam hati aja. Siapa yang pernah bermimpi nabi? Nangis kita lawan Allah Ta'ala. Kalau saya nangis di sini, nangis kita menghadap Allah. Mau kayak apa ulun supaya kau bermimpi nabi? Kita minta supaya kau bermimpi nabi itu supaya kelakuan kita baik dalam keseharian, supaya kita yang dapat kepapaan selama ini kada tapi berduit kayak orang bisa sabar. Karena apa? Dengan sabar jadi orang yang sabar merasa beruntung benar jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun inya kada tapi berduit, ditimpa segala kesengsaraan, tapi inya kawa bisa beribadah sembahyang. Walaupun inya ditimpa kepapaan kada kayak orang sugihnya, tapi inya kawa berjamaah sembahyang. Kawa inya baanu, ininya mudahan kawa bermimpi nabi nih. Ya Allah, mudah-mudahan yang nang kakak itu diberi Allah Ta'ala. Mudahan dengan inya hendak berdoa mimpi nabi, muntungnya mulai baik dengan anak, dengan bininya kada lagi kasar. Dengan inya meminta mimpi dengan nabi, hatinya jadi tawadu dengan bininya, merasa berdosa dengan midi. Kasihannya biniku selama ini yang dihadapinya, yang diumpatinya aku. Lalu inya mau kasihan inya kada berbahagia. Artinya secara harta kada kayak orang, kasihan aku hendak membahagiakan. Lalu di hati kasihan dengan minta maaf terus dengan bini, maulah tak kalahi kayak itu. Karena dengan minta bermimpi nabi, akhirnya gawian-gawian yang baik itu diulah berkatnya berdoa tadi. Hanya hendak bermimpi nabi diberi Allah Ta'ala gawian bagus, ini bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, dengan manusia bagus, bahkan dengan selain manusia, hewan pun bagus, dengan samut baik, dengan anjing sekalipun baik, dengan kucing baik, dengan semua hewan ninya baik, dengan jin tuhnya baik. Tumat lagi lah, dengan jin tuhnya baik, dengan jin aja. Ia tahu bacaan untuk mengusir jin. Apa bacanya? Ratibul Haddad. Iya, kada berniat membaca Ratibul Haddad itu mengusir jin. Jin minta maaf lah karena yang ampun rumah tolong yai. Pian pindah di manakah? Sebab ini yang rumah meninggalnya mau ada pianinya kada tahan. Karasukan lemah bulu pian pindah. Tapi mohon maaf jaga-jaga banarai supaya jangan diganggu orang rumah anu nih. Ulunai membacakan Ratibul Haddad. Nah, mata ujar jin. Ayang kayak itu jadi jin bapaknya jangan usir-usir aku orang kayak anu. Oh iya tuh aku berpindah nyaman mempersilahkan berjauh jin. Kayak itu caranya baca Ratibul Haddad. Iya, imbah membaca Ratibul Haddad orang memuji hebat benar pian tak angkat. Kalau kita tuh ambungan maklum kita orang ayo ya sudah pertama ambung cuma karena di sudut hati kita paling jauh. Ada kalau kita di model dipuji orang tuh, oh pian bisa pian aja. Ayo sudah ngaran ada hantunya kita ada nafsu. Ayo ada tenang. Cuma kita ada ilmu bisa memberikan ya Allah. Inya memuji ulun kada tahu pang yang ulun cuma yang ulun anu itu yang ulun baca inya kada tahu benar yang ulun baca tuh Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu yang menyusun Habib Abdullah. Habib Abdullah ini menyusun yang itu semua dari Rasulullah. Jadi yang hebat itu sebenarnya Ratibul Haddad, bubuhannya kada tahu, di amplopinya ulun biar aja berkat Ratibul Haddad. Nah duit ini halal benar ya Allah, terima kasih pian melalui ini ulun dapat berkat jin. Makasih jin lah. Tapi kita bukan kerjasama supaya pian menempati rumah-rumah ulun supaya ulun di rumah-rumah orang nih. Pian mah andake supaya kena ulun di orang kada. Itu ngarannya membunguli orang. Ini kada yang memang kita lain pengusir jin, lain dukun. Kebetulan aja kayak itu supaya
bagus jadinya kita. Nah lalu kayak apa tentang Nabi kita tadi? Allah Ta'ala menyuruh, ya Muhammad sampaikan lawan umat engkau berataan, termasuk kita nih. Kalau bubuhannya bapada cinta lawan aku, ini Quran nih lah. Kalau bubuhannya bapada cinta lawan aku, inya bapada cinta lawan aku, jangan Allah Ta'ala. Jangan itu kada diterima cintanya, amun bapada ulun Allah cinta, mesti melalui engkau dulu ya Muhammad. Pintu untuk ke aku melalui engkau ya Muhammad. Harus ikut dengan engkau dulu. Artinya nangka itu bahasanya semua ibadah kita kepada Allah kada ada yang kada melalui Nabi. Kalau kada ada yang kada melalui Nabi, berarti kita ini bersukses dalam beribadah ini artinya berkah Nabi. Yang dipakai ini jasad Nabi, yang dipakai ini rohnya Nabi. Karena ketika ditanya Nabi manusia yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam yang diciptakan. Lalu sampai Nabi Muhammad kalau terakhir. Nah Nabi Adam ini dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Tanah dari air. Air daripada apa? Air daripada angin. Angin daripada apa? Daripada api. Api daripada apa? Api dari nur Nabi kita. Berarti Nabi Adam itu dari Nabi kita juga. Lalu fisiknya kita bashar Nabi Adam, tapi hakikatnya Nabi juga. Ruh kita ruh Nabi juga. Ilmu kita ilmu Nabi juga. Yang mana kada lepas daripada Nabi. Ampun Nabi kita berataan. Jadi kita kada bisa lepas dengan Nabi, dan itu memang kehendak Allah Ta'ala. Amun ikam hendak bepadah cinta lawan aku, padahkan dengan umat engkau ya Muhammad, harus ikut engkau juga. Harus itu Allah Ta'ala menghendaki. Berarti Nabi kita ini diberikan keistimewaan yang kada diberikan kepada Nabi lain, apalagi kepada kita. Mana dalilnya? Qul katakannya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, amun ikam umat kuai bepada cinta lawan Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala menyuruh, tapi fattabi'uni, ikam mesti umpat aku dulu. Itu Allah Ta'ala pang menyuruh nih, kada kehendak aku kayak itu. Fattabi'uni, ikut dulu aku. Nah apa dampaknya mengikuti Nabi? Bukan kita yang mencintai Allah. Amun kita mengaku-ngaku cinta Allah Ta'ala bisa aja, tapi ini begitu kita mengikuti Nabi, bukan lagi kita yang mencintai Allah. Yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala mencintai ikam. Allah Ta'ala mencintai lain kita lagi. Ditambah lagi plusnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua Allah Ta'ala dosa-dosa ikam. Nang kayak apa amalannya? Mengikuti Nabi, ittiba dengan Nabi. Sengaja aku sembahyang karena mengikut Nabi, berkat Nabi. Sengaja aku kawin nikah menjunjung perintah Allah, mengikut sunnah Nabi. Apa aja yang baik-baik, aku beribadah karena berkah Nabi. Aku kau bersedekah karena berkah Nabi. Pian lagi menyebut, wah kayak apa ajar Allah Ta'ala sambatnya, aku kau beribadah karena taufik bantuan oleh Allah Ta'ala. Taufiknya Allah Ta'ala melalui Nabi. Kada lepas dengan Nabi, selalu bersambung dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi juga di dalam sembahyang tuh asyhadu alla ilaha illallah. Sampai situ assalamualaikum warahmatullah, batal sembahyangnya. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pian syahadat kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah, sampai di situ aja lah syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nah yang kita ganang itu yang kita pikirkan, yang kita cermati. Artinya syahadat itu bukan syahadat la ilaha illallah aja, ada syahadat Rasul. Nah berarti ma'anu Rasulullah itu berarti masuk ke hadratullah juga, beribadah juga. Tapi kita kadang menyembah Nabi, tapi ibadah kita ini berkat Nabi. Selalu kita ingat berkat Nabi. Lalu kenapa ittiba dengan Nabi, supaya ittiba Nabi. Lalu muntung kita kada pernah lepas muntung barang dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itukah dibaca? Salawat manakah dibaca?
muntung nih, jangan sampai seharian kada ada menyambat Nabi sidin, berarti seharian juga kada sembahyang datu nenek. Seharian orang sembahyang ada juga tersambat ngaran Nabi, kalau berarti kada sembahyang nih. Nang kayak apa hendaknya hidup nyaman, stres sidin. Stres. Jangan sampai tak anu Nabi. Seharian kada nyambat Nabi, kada tersambat Nabi. Maka Nabi menyayangi kita. Pian seharian tu aja. Kalau Nabi siang malam sepanjang mulai pertama diciptakan, Nabi sudah mengganang lawan kita. Mulai sidin bayi itu mengganang dengan kita. Kehebatan Nabi kita mulai bayi. Nih ulun dapat dari kisah dari Guru Udin. Nabi itu waktu umur 50 tahun, Sayyidina Abbas batakon, ulun batakon, ya Rasulullah itu kemanakan kalau tuh? Batakon, waktu pian itu umur 40 hari waktu itu. Ini kan umur Nabi 50 tahun sudah. Berkumpul dengan Sayyidina Abbas. Waktu itu pian ulun lihat pina bepandir dengan bulan. Apa? Kayak bepandir pian tuh. Apa yang pian pandir waktu itu? Oh itu. Yang itu Nabi langsung jawab. Adakah orang kau mengesahkan waktu inya umur 40 hari? Adalah pian kadusak yang 40 hari. Waktu umur setahun Rudi, waktu peler ikam di kacak. Ada, ingatlah umur setahun. Mana ingat Nabi umur 40 hari kau mengesahkan. Kayak apa itu kejadiannya? Ujar Nabi, waktu itu ulun tapandir, bepandir awan bulan. Waktu itu orang dipukung, ada kalau pukung orang memukung anak, ya kan? Diandak di ayunan minta aja. Di belakang ulun ngaran bayi. Kalau Nabi Rasulullah tuh tagapit. Apa kata tagapit apa? Sakit banar itu. Kekanakan bayi ini kan kada kalau salah sedikit nangis kalau tuh. Hendak nangis ulun waktu itu. Pamanai hendak nangis nih. Ulun hendak nangis waktu itu. Bulan bermandiri. Ya Muhammad, kalau pian nangis jangan sampai mata pian menetes ke bumi. Kalau menetes mata pian ke bumi, banyu mata pian gugur ke bumi, maka bumi akan gersang bumi. Kasihan umat pian. Nabi itu tahu mulai halus bahwa sidin akan jadi nabi, bahkan mulai halus jadi nabi kayak itu. Apa ujar Nabi? Lalu ya wahai paman, lalu ulun waktu itu sakit benar tuh, ulun tahani sakit itu. Kenapa ulun tahani? Karena sayang dengan umat ulun tuh. Karena mulai bayi itu, apalagi sidin tuha. Mulai bayi itu Nabi kita tuh. Lalu jar Nabi tambahin lagi, ya Sayyidina Abbas, apalagi yang nak pian takunkan. Nabi itu kada bapujung pang untuk melihatkan karomah mukjizat sidin, kehebatan sidin mulai halus tuh, bahwa sidin belum jadi mukjizat kan, belum jadi diangkat jadi nabi. Apalagi yang pian takuni mulai 0 tahun gin sidin kau bekesahkan Nabi itu. Jangankan itu, mulai sidin belum lahir aja sidin mengetahui ilmu orang terdahulu dan ilmu akan datang. Nabi kita awak sidin bau harum, anak pian samakan, anak direndah-rendah. Jangan sampai disamakan kayak kita muliakan Nabi kita sesuai Allah Ta'ala. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu Quran madahakan tuh, Rasul itu berbeda pangkatnya antara satu dengan yang lain. Artinya kayak ini aja sudah kesimpulannya. Kita ini sugih benar kalau diisi Nabi, mento aja. Bisi Nabi lagi, Nabi yang luar biasa. Bisi Allah, Tuhan kita siapa? Allah Tuhan kita. Dan kita guring di rumahnya Allah Ta'ala, guring di negerinya Allah Ta'ala. Adakah tempat selain tempat Allah Ta'ala di alam semesta ini? Guring di wadah Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maulah kita keluh kesah lagi. Kita kan sekarang ada di buminya Allah Ta'ala. Maulah Allah Ta'ala maha pengasih maha penyayang, maha orang beriman. Berarti kita sakitnya kita sekarang ini, kalau sakit kada jusung disuruh minta sakit. Artinya kita dalam keadaan kada kayak orang, duit kada kayak orang, tapi kita bersyukur aku berada di bawah kolong langitnya Allah yang jadi Tuhanku. Untung benar aku kada jadi orang kafir, ditunjuk jadi orang Islam, jadi umat Nabi Muhammad pulang. Adakah lagi kesugihan itu? Maukah ditukar iman pian itu dengan 100 juta triliun dihurupi dengan
iman kita jadi kafir, biar kada jangankan 100 juta tuh, bumi dan seisinya tuh dihurupi dengan iman kita nih, saking berharganya. Orang-orang Mesir ketika melewati gereja takuriak, untungnya betul kuriak tuh kada pang histeris, terima kasih ya Allah, ulun kada dijadikan orang kafir, pian jadikan orang beriman jadi orang Islam. Ini sudah syukur benar ulun ya Allah. Tapi adakah pian sangsara hidup? Adakah pian makan sehari sekali? Syukuri makan sehari 2 kali sudah disyukuri. Yang penting kita kawas sembahyang, apalagi hidup di Indonesia nyaman jadi orang beriman. Syukur kita jadi orang Islam nih, disyukuri baisi jadi agama kita agama Islam, nabinya Nabi Muhammad. Kada ada lagi kesedihan kita, jadi rasa bahagia terus, tinggal minta duit aja lagi dengan Allah Ta'ala supaya dilimpahkan rezeki yang banyak. Nah, diselip-selip karena ini niat-niat yang baik. Ya Allah sugihkan ulun, ya Allah sugihkan ulun, dan mudah-mudahan ulun kawan nambah bini dengan izin bini juga. Kayak itu yang bagus. Jangan bebini nyelonong karena jadi kalahe. Minta izin dengan pian, ya Allah berikan ulun supaya terbuka hati ulun untuk kawin lagi, dan bini ulun yang menyuruh kayak itu. Ya kan, mau mustahil bisa aja terjadi. Lain ulun. Kalau ulun mau diizinkan atau tidak, tetap ulun maju terus. Ininya aja kadada, ininya aja kadada. Nah, ininya benar kadada. Kira-kira anu ulun kada manasih, kan ulun ini bepandiran aja supaya ulun mengucap-ucap Nabi ini supaya terbuka hati kita. Amun kada rancak disambat, kita kada kawa parak dengan Nabi, kita sambat terus Nabi. Nah, caranya dalam kesendirian kita baca sholawat dengan Nabi, jangan putus rasa Nabi kita andak di dalam hati kita, karena kita kada lepas daripada Nabi. Sama seperti iwak kada bisa lepas daripada banyu. Bisakah iwak lepas daripada banyu? Kada menyadari sampai iwak lamas di banyu kan, Jagurudin tuh lamas, berarti bungun. Nah kita ini lamas, kada bisa lepas daripada nur Nabi kita, lingkup Nabi kita, semua ampun Nabi kita. Sekira ini dulu yang dapat saya sampaikan, minta ridho, mudahan yang bujurnya mudahan yang bujur ditetapkan Allah di hati kita jadi satu keyakinan, jangan kawa diamalkan. Yang salahnya mudahan terbang berataat. Mudahan yang salahnya pindah ke mana kayo, pindah ke bubuan Wahabi aja sudah. Dan mudahan selamat kita. Dan ulun tegaskan lagi, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah 1000 tahun yang lalu soheh dan punya dalil, punya kitab yang banyak. Ulama kita wali-wali besar semuaan, Wali Songo, para ulama terdahulu mazhab 4 itu semua masuk lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari, Kutubus Sittah itu masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Wahabi kayak apa aja Wahabi? Wahabi itu hanya datang di tahun 1700, hanya 300 tahun yang lalu, dan itu bukan memperbaiki, itu adalah ajaran sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahabi itu ajaran sesat, harus tetapkan nangka itu. Kalau kada kena habis. Seikung aja orang Wahabi masuk ke masjid ini, habis masjid pirang di otak atiknya, habis pian kada kawa lagi bayasinan, bersembahyang, sembahyang hajat, bermaulidan, kada kawa lagi. Itu bidah. Itu yang sederhana aja, bersalaman aja, bersalaman lawan abah mama kita, salaman cium tangan bertunduk, bidah ujarnya. Bayangkan pian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membaca istighfar kita Astaghfirullahaladzim, bid'ah ujarnya. Berarti kan bid'ah itu kan masuk neraka. Orang coba pian pikir, orang membaca istighfar dipadahkannya masuk neraka. Menambahi al-azim aja yang bujurnya astagfirullah, ini mesti persis. Ya kan, tapi pintar tuh, picik pikirannya. Nah, dan ulun kada pernah kalah kalau debat dengan tapi kada pernah berdebat. Dengan Wahabi kada pernah berdebat, tapi kalau ulun berdebat dengan Wahabi kada bakalan kalah. Siapakah Piranda kah, siapakah profesornya, kada pernah kalah ulun. Andai kata berdebat kalah di kitab misalnya hebat alasannya, tetap ulun menang. Kenapa? Mbah ulun kalah di kitab, ulun tutup kitab, ulun maju, ulun pukul hidungnya, selesai. Memang harus kayak itu orang sesat, harus dijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Abah guru sekumpul Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Abdul Asy'alani, Habib Umar Al-Hafiz, Habib Zain, Habib Abdul Qadir, semua wali-wali besar itu ahlu sunnah wal jamaah berataat. Datang Wahabi mau tak-atik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى رسولك المصطفى وجعل صحبه العلماء والأولياء والصلحاء اللهم اغفر قلوبنا من الناس من جبال من شهادتك ومحبتك وارزقنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار